Berita foto polisi Israel bentrok dengan Yahudi ultra-ortodok. Polisi Israel bentrok dengan sejumlah pria Yahudi ultra-ortodok di Yerusalem Jumat 5 November 2021 waktu setempat. Bentrokan terjadi karena kelompok Yahudi ultra-ortodok menolak aksi yang dilakukan organisasi Women of the Wall yang memasuki tembok barat Yerusalem. Women of the Wall merupakan advokasi doa pluralistik yang mengkampanyekan kesetaraan gender saat beribadah untuk jangka panjang. Mereka sempat mendapatkan kekerasan dari kelompok Yahudi ultra-ortodok di tembok barat ketika mencoba memasuki alun-alun sambil memegang gulungan Taurat. Tidak mau tindas Palestina, gadis Israel 3 kali dipenjara karena tolak wajib militer. Pekan lalu, seorang pemuda Yahudi ultra-ortodok Israel meminta izin untuk tetap tinggal di Inggris karena dia takut dipenjara sebagai pembelot dari militer jika dia kembali ke negara asalnya. Kasus yang tidak biasa ini menyoroti masalah penentangan hati nurani di Israel. Kebanyakan orang Yahudi Israel melakukan wajib militer setidaknya selama 2 tahun. Namun setiap tahun sebagian kecil dari mereka mengambil sikap ideologis untuk menentang wajib militer dan berakhir di penjara militer. Sahar Peretz adalah salah satunya. Beberapa orang memanggil saya pengkhianat atau bilang saya tidak peduli dengan orang Israel, panggilan yang berbeda-beda. Kata Sahar, seorang perempuan muda yang menolak ikut wajib militer dan telah dipenjara selama 3 kali. Sahar baru saja menghabiskan 18 hari di dalam penjara karena menolak untuk mengikuti wajib militer atas dasar ideologi. Hal ini juga didukung oleh keluarga Sahar. Saya memutuskan untuk menolak bergabung dengan tentara karena saya tidak ingin ikut dalam bagian penindasan dari jutaan orang di tepi barat dan Gaza, jelas Sahar, seperti dilansir dari laman BBC. Senin 1 November. Di Israel, keamanan nasional merupakan prioritas dan pengabdian tentara dilihat sebagai budaya, bagian dari identitas nasional. Bahkan beberapa pemuda sudah memulai latihannya sebelum mendapat panggilan wajib militer. Banyak warga Israel yang tidak ikut dalam militer atas alasan medis, keluarga, atau agama, namun tidak biasa untuk mengambil sikap ideologis secara terbuka. Sahar menentang kedudukan Israel di wilayah Palestina. Kebanyakan orang tidak bertanya pada dirinya sendiri ketika mendapat panggilan wajib militer. Apakah mereka ingin bergabung atau tidak? Kenapa mereka ingin ikut wajib militer? Sehingga hal ini sangat revolusioner dalam beberapa tingkatan tertentu, jelas Sahar. Setelah dia dibebas kembali ke pusat wajib militer untuk ketiga kalinya, dia menolak kembali dan dijatuhi hukuman penjara 30 hari. Israel tutup Masjid Ibrahim untuk Muslim. Tentara pendudukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat untuk jemaah muslim. Hal itu disampaikan oleh Direktur Masjid Ibrahimi Sheikh Hefsi Abu Sinina. Dilansir dari laman Wafa Ahad 31 Oktober, Sheikh Hefsi mengatakan tentara pendudukan Israel menutup masjid mulai pukul 15 pada Jumat 29 Oktober hingga pukul 22 pada hari Sabtu. Tentara hanya mengizinkan pemukim untuk mengunjungi situs tersebut untuk menandai liburan Cayei Sarah. Selama hari libur Yahudi, tentara pendudukan Israel menutup masjid bagi umat Islam hingga 10 hari dalam setahun. Sebelumnya terjadi pembantaian 1994 terhadap 29 jemaah Palestina di dalam masjid oleh seorang pemukim ekstremis Yahudi, Barut Goldstein. Kemudian otoritas pendudukan Israel membagi komplek masjid antara Muslim dan pemukim Yahudi.
Adapun Hebron merupakan rumah bagi sekitar 160.000 Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Sementara pada September lalu, tentara pendudukan Israel juga mengumumkan penutupan Masjid Ibrahimi di Hebron bagi jemaah Muslim sampai Jumat untuk memungkinkan pemukim Yahudi merayakan Sukkot. Saat ini Syekh Abu Huseinina mengatakan tentara pendudukan Israel memberitahu administrasi Masjid Ibrahimi tentang niatnya untuk menutup masjid. Dua belas negara Eropa desak Israel stop permukiman ilegal baru. Sebanyak 12 negara di Eropa pada Kamis 28 Oktober mendesak Israel untuk membatalkan rencananya membangun 3.000 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Pernyataan ini keluar sehari setelah Amerika Serikat mengutuk rencana tersebut. Jerman, Prancis, Belgia, Spanyol, Italia, Polandia, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Belanda mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, kami mendesak pemerintah Israel untuk segera membatalkan keputusannya melanjutkan pembangunan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dari 12 negara itu dilansir dari Gulf Today Jumat 29 Oktober. Kami menegaskan kembali penentang keras kami terhadap kebijakan perluasan pemukiman di semua wilayah Palestina yang diduduki yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan merusak upaya untuk mencapai solusi dua negara, baik Palestina maupun Israel, sambung mereka. Israel pada Rabu lalu mengeluarkan izin bangunan termasuk pemukiman Yahudi di utara dan selatan tepi barat. Amerika Serikat telah mengkritisi inisiatif ini bahkan sebelum pembangunan disetujui oleh otoritas Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa perluasan pemukiman benar-benar bertentangan dengan upaya untuk mengurangi ketegangan dan memastikan ketenangan dan merusak prospek solusi dua negara. Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. 12 negara Eropa meminta pihak Israel dan Palestina untuk melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketegangan.